Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Segera, Chu Xuan-er kembali dan melirik Ye Chen di ruang batu, dan kemudian dia fokus pada Chu Ling-er. Sudah berapa lama dia di dalam sana? Setengah jam. Chu Ling-er memperkirakan waktu, dan kemudian menatap Chu Xuan-er dengan ragu. Kakak, apakah kamu terlalu keras pada bocah ini? Sekarang biarkan dia menerima intensitas pelatihan jiwa. Jika terjadi kesalahan, sesuatu akan terjadi. Jika itu menyakiti jiwa, itu bukan lelucon. Tidak apa-apa, dia pasti mampu bertahan. Chu Xuan-er membisikkan senyum. Meskipun belum lama sejak dia menjadi guru Ye Chen, Chu Xuan-er tahu kemauan Ye Chen terlalu banyak. Dari gerbang luar hingga saat ini, Ye Chen sangat mengejutkannya sehingga membuat percaya pada Ye Chen. Kakak, kau melatihnya dengan buru-buru. Jangan bilang kakak ingin menyuruhnya pergi untuk nelauk pemilik tubuh roh mistik dari sekte Zeng yang itu. Di samping, Chu Ling-er mengedipkan mata yang indah dan menatap Chu Xuan-er. Chu Xuan-er menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, meskipun dia menciptakan terlalu banyak hal yang mustahil, dibandingkan dengan tubuh roh mistik, kekuatannya bukan level sama sekali, kultivasinya sudah mencapai tahap pembentukan inti, aku yakin Ye Chen tidak akan menang. Lalu kenapa kakak begitu cemas? Chu Ling-er berkata, kultivasi, tidak baik mengambil manfaat terburu-buru. Saya sarankan kakak menggabungkan kerja dan istirahat. Jika melatih seperti ini, cepat atau lambat kakak akan mendapat masalah. Aku melatihnya dengan terburu-buru seperti ini karena didesak oleh para senior seperguruan. Akhir-akhir ini hal itu menjadi sangat merepotkan. Selain itu Ye Chen adalah salah satu kandidat yang menjanjikan. Ada kemungkinan dia adalah inang selanjutnya. Sebagai gurunya, aku hanya bisa meningkatkan kemampuannya dalam waktu singkat. Semakin kuat dia, semakin besar peluang untuk sukses. Lalu kapan kakak akan memberitahu Ye Chen tentang menjadi inang ini? Tunggu. Chu Xuan-er menghela nafas, kakak akan memberitahunya secara pribadi setelah pertandingan 3 sekte berakhir, kakak akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Chu Ling-er berkata, aku rasa dia akan melarikan diri setelah mengetahui yang sebenarnya. Chu Xuan menjawab, kurasa dia tidak akan melarikan diri, lalu dia berdiri dan pergi ke ruang batu. Di ruang batu, Ye Chen pingsan di bawah serangan jiwa dari prasasti jiwa, dan pingsan di lingkaran. Wajahnya pucat dan kepala berdarah, bahkan jika dia pingsan, wajahnya masih sakit. Chu Xuan-er telah mengeluarkan sebotol cairan spiritual yang disegel dan menembus ke dalam tubuh Ye Chen untuk membantu Ye Chen memelihara jiwa yang lemah. Chu Ling-er berkata, biar aku yang melakukannya, soal pelatihan jiwa, aku jauh lebih baik darimu Kak. Melihat ini, Chu Xuan-er hanya berdiri diam dan bertanya, Ling-er, setelah kau berlatih kultivasi jiwa sampai saat ini, apa kau masih belum bisa mengumpulkan inti spiritual? Setelah mendengar ini, Chu Ling-er menggelengkan kepalanya tanpa daya, sudah 10 tahun lamanya ya, dan kultivasiku masih terjebak, aku masih belum menemukan cara untuk meningkatkannya. Kultivasi jiwamu jauh lebih kuat dari para senior seperguruan. Jika bahkan kau sendiri tidak bisa, bagi orang lain adalah sesuatu yang sangat mustahil. Chu Ling-er menjawab, kalau soal itu tidak ada seorang pun yang dapat memastikannya. Setelah 2 jam, Ye Chen bangun. Di matanya, Ye Chen melihat Chu Xuan-er dan Chu Ling-er duduk di depannya. Mereka berdua santai,
masing-masing memotong kuku mereka sendiri. Mata Ye Chen menoleh ke kiri dan ke kanan, melihat ini, tersedak itu, aku tidak tahu mana yang Chu Xuan-er dan mana yang Chu Ling-er, karena mereka terlihat persis sama, keduanya mengenakan kemeja putih, rok yang sama, sanggul rambut, penampilan yang sama, senyum dan senyum yang sama. Awalnya, apa yang bisa Ye Chen katakan dengan napasnya hanya Chu Xuan-er dan Chu Ling-er. Mereka hanya menyembunyikan napasnya, dan Ye Chen tidak tahu untuk sementara waktu. Bangun. Melihat Ye Chen bangun, Chu Xuan-er berdiri dan menatap tatapan kusut Ye Chen. Chu Xuan-er cemberut dan tersenyum, diam-diam mengatakan bahwa dia pasti tidak bisa mengatakan siapa mereka. Menguasai. Ye Chen memandang Chu Xuan-er ragu-ragu. Kenapa guruku jadi dua orang? Guru ada di sini. Chu Ling-er berdiri dan berkata, tidak lupa berkedip pada Chu Xuan-er. Chu Xuan-er hanya cemberut dan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Adik perempuannya tahu yang terbaik. Dia hampir berusia 100 tahun, tetapi dia masih tampak seperti gadis kecil yang unik. Ternyata kerjasama Chu Xuan-er membiarkan Chu Ling-er berhasil menipu Ye Chen. Ye Chen menyeringai dan berdiri dengan sadar untuk Chu Ling-er, tetapi meninggalkan Chu Xuan-er. Chu Xuan-er tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Saya ingin tahu apakah itu harus ditertawakan atau marah. Aku telah melatihmu begitu lama sehingga kau bahkan tidak dapat mengenaliku. Ling-er, kau boleh pergi kalau sudah tidak ada urusan lagi, masih ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengannya. Chu Xuan-er tampak marah dan berbalik untuk berjalan keluar. Sebelum pergi, dia memelototi Ye Chen dengan ganas. Sorot matanya yang indah dengan jelas mengatakan, berkemas cepat atau lambat. Ye Chen tertawa, dan Chu Xuan-er menatapnya. Chu Xuan-er bergumam sebelum pergi, aku ingin tahu keributan apa yang akan kalian perbuat. Kamu sepertinya sangat takut pada adikku. Chu Ling-er menatap Ye Chen sambil tersenyum dan mengerang. Dia semakin terlibat dalam drama itu. Chu Ling-er cukup puas saat melihat Ye Chen tidak mengetahuinya bahwa yang menyamar sebagai kakaknya adalah Chu Ling-er. Aduh, apa? Ye Chen terbatuk. Lalu apa yang kau pikirkan tentang adikku? Chu Ling-er masih menatap Ye Chen sambil tersenyum. Kulitnya putih. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan kedua kata itu meledak. Mendengar itu, Chu Ling-er memancarkan cahaya merah di pipinya. Sangat putih. Chu Ling-er bergumam dalam hati, apakah kau berbicara tentang malam itu? Tubuhku disentuh olehmu, tubuh yang sempurna benar-benar putih. Kau, berdiri di lingkaran itu, cepatlah. Tidak hanya dia malu atau marah, Chu Ling-er menunjuk dengan marah ke lingkaran di tengah tugu, dan di matanya yang indah dia bisa melihat percikan api berdetak. Melihat ini, Ye Chen sedikit bingung. Aku tidak tahu guru tiba-tiba marah. Baru saja, para wanita begitu berubah-ubah. Percepat. Melihat Ye Chen pingsan, Chu Ling-er hanya mengangkat kaki batu giok, menendang Ye Chen ke dalam lingkaran dengan satu kaki, dan kemudian dengan cepat menggesek sidik jari dengan satu tangan, aku akan membuatmu putih. Segera, larangan 4 tugu jiwa dilepaskan seketika. Segera, tugu jiwa mulai bergetar lagi. Wow! Suara teredam Ye Chen segera terdengar, dan sebelum dia berdiri diam, suara gemetar jiwa datang dari segala arah, dan pusing serta kesemutan di kepalanya membuatnya meledak dan hampir jatuh. Nikmatilah. Chu Ling-er berkata dengan kesal, dan kemudian berjalan keluar dari ruang batu dengan putus asa. Di luar ruang batu, Chu Xuan-er memegang tangannya di depan dadanya.
Dia memandang Chu Ling dengan penuh minat dan meledek, "Ling, kulitmu putih ya." Seperti yang dikatakan Chu Xuan, pipi Chu Ling memerah menambahkan sentuhan. "Kakak, kau lihat muridmu yang mesum itu?" Chu Xuan berkata, "Kuserahkan dia padamu. Kakak akan pergi dulu ke paviliun pil." Chu Xuan menyentuh wajah kecil Chu Ling yang cantik dan lembut, dan kemudian tidak bisa menahan tawa lagi, lalu berbalik dan melangkah ke dalam kehampaan. "Kulitmu memang sangat putih loh." "Apa?" Di belakangnya, Chu Ling menginjak kakinya dan tidak bisa membantu menutupi pipinya yang panas. "Cepat pergi saja, menyebalkan sekali." Setelah 1 jam, Ye Chen pingsan dalam lingkaran seperti orang mati lagi. Ketika Chu Ling masuk, dia menatap Ye Chen dengan tajam, dan kemudian dia memberi Ye Chen ujung jari. Lingkaran putih meleleh ke dalam pikiran Ye Chen dan membantu Ye Chen menenangkan jiwa yang lelah. Segera, Ye Chen bangun. "Apa?" Segera, jeritan bergema melalui ruang batu lagi, dan Ye Chen, yang baru saja bangun, dilemparkan ke lingkaran itu oleh Chu Ling lagi. Jadi, 3 hari berlalu dengan tenang. Selama 3 hari, Ye Chen tidak pernah keluar dari kamar batu. Kecuali dalam keadaan pingsan, dia pada dasarnya berada di bawah serangan tugu jiwa. Namun, setelah sangat menderita, Ye Chen bukannya tanpa keuntungan. Dia terus diserang oleh prasasti jiwa. Jiwanya terus-menerus marah sepanjang waktu. Dalam 3 hari terakhir, jiwanya telah meningkat pesat. Itu adalah malam yang diterangi cahaya bulan lagi, dan Ye Chen, yang pingsan di ruang batu, bangun lagi. "Aku sudah 3 hari berada di sini. Kalau tidak pingsan ya dihajar habis-habisan." Guruku yang cantik itu sama sekali tidak menghiraukanku. Aku merasa dia sedang marah padaku. Apa belakangan ini aku telah membuatnya marah? "Hei, kau sudah bangun." Chu Ling muncul di depan Ye Chen saat dia bangun. "Berapa lama saya harus tinggal di sini?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Chu Ling. "Hari-hari ini benar-benar menyiksanya, terutama kepalaku sudah hampir pecah rasanya. Sungguh aku hanya bisa merasa nyaman saat tidak sadarkan diri." "Kau ini benar-benar tidak bisa bersyukur. Apa kau merasa tidak senang berkultivasi di sini? Apa kau tahu berapa banyak orang yang selalu memikirkan cara untuk bisa berkultivasi di sini?" Ye Chen menjawab, "Memangnya siapa yang ingin kemari dan disiksa terus-menerus oleh tugu jiwa ini?" Chu Ling berkata, "Kau bisa memeriksanya sendiri. Apakah kekuatan jiwamu sudah menjadi semakin kuat?" Ye Chen dengan gembira berkata, "Iya guru, sepertinya memang sudah jauh meningkat. Selain itu, sebagai seorang alkemis, kamu harus tahu pentingnya kekuatan jiwa." Chu Ling berkata satu demi satu, memarahi Ye Chen. Selain itu meningkatkan kekuatan jiwa sangat berguna untuk menyuling pil. Berbicara tentang sang alkemis, dia tidak bisa tidak melirik Ye Chen, dan bertanya, "Jadi saat ini kau mampu meracik pil dengan berapa pola tingkatan?" Mendengar itu, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dan mengangkat 2 jari. "Sejauh ini, aku baru saja membuat pil dengan 2 garis pola. Lihat, izinkan aku mengatakannya." Chu Ling mengangkat bahu. "Kekuatan jiwa diperbaiki, dan kamu hanya bisa membuat 2 garis pola. Jika kau ingin membuat pil dengan 3 garis pola, kekuatan jiwa mencapai tingkat misterius." Meskipun dia berkata begitu, Chu Ling terkejut. Chu Ling bergumam dalam hati, mengejutkan sekali. Dengan kemampuan kultivasinya saat ini dia sudah mampu meracik pil dengan 2 garis. Bahkan Sufu saja tidak mampu melakukannya saat itu.
Guru, apa kau punya cara untuk meningkatkan kemampuanku? Ye Chen menatap Chuling dengan ragu-ragu. Kau bertanya kepada orang yang tepat. Berbicara tentang jiwa, Chuling menjadi sedikit bersemangat. Dia duduk di tanah seperti Ye Chen, dan berkata, umumnya, jiwa kita, pada dasarnya, mereka sejalan dengan kondisi kultivasi kita sendiri. Biasanya, kekuatan jiwa seseorang kultivator akan setara dengan tingkat kultivasinya. Tentu saja kau adalah salah satu pengecualian. Ye Chen mendengarkan dengan tenang, dan Chuling berkata lebih dan lebih, namun meningkatkan kekuatan jiwamu akan terasa jauh lebih sulit dibandingkan dengan meningkatkan kemampuan kultivasimu. Jadi banyak orang yang tidak dapat meningkatkan kekuatan jiwanya setelah naik ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Selain itu, meskipun beberapa kultivator berada di tingkat kultivasi yang sama, namun yang lebih kuat adalah kultivator yang memiliki kekuatan jiwa yang lebih tinggi. Karena semakin tinggi kekuatan jiwa seseorang, mereka akan semakin dekat dengan semesta. Semakin dekat dengan semesta, apa arti kalimat ini? Ye Chen menatap Chuling dengan ekspresi bingung. Chuling berkata, pernahkah kau mendengar tentang inti spiritual? Tentu saja aku mendengarnya. Ye Chen mengangguk. Penatua Sufu pernah berkata bahwa hanya kultivator telah mencapai ranah dark space sajalah yang dapat mengambil inti spiritual itu. Inti spiritual berada satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan jiwa, jadi tentu saja jauh lebih hebat. Chuling berkata, benar, selain itu yang lebih hebat lagi adalah, saat jiwa berubah menjadi inti spiritual, kekuatan surga dan bumi pun akan terpicu. Sayang sekali, biarkan kau mengasah jiwamu, di satu sisi, karena kau adalah seorang alkemis, di sisi lain, tingkat kekuatan jiwa tinggi, dan jarak dari langit dan bumi secara alami akan lebih dekat, meskipun sulit untuk menggerakkan kekuatan langit dan bumi, ada juga banyak manfaat. Tetapi ketika datang ke kekuatan langit dan bumi, Chuling bahkan lebih bersemangat dan meluruskan kakinya. Dia berkata, kekuatan surga dan bumi adalah kekuatan yang sangat hebat dan tak terkalahkan di muka bumi ini. Hanya sang dewa lah yang bisa memilikinya. Apakah itu sangat hebat? Meskipun terkejut, Ye Chen masih menatap Chuling dengan tidak percaya, seperti yang Anda katakan, jika mendapatkan inti spiritual dan memindahkan kekuatan langit dan bumi, apakah kultivator itu tidak terkalahkan? Chuling menjawab, tidak, itu terlalu berlebihan. Untuk memicu kekuatan surga dan bumi, akan tergantung dari kemampuan sang kultivator itu sendiri. Chuling menjawab dengan tegas. Meskipun ada beberapa orang tidak bisa mendapatkan inti spiritual, namun karena mereka memiliki darah yang unik, mereka dapat memicu kekuatan surga dan bumi, begitu energi dalam darah dibangkitkan. Kultivator dengan tubuh roh mistik seperti yang dimiliki murid Sari Sekte Zeng yang masuk ke dalam kategori ini, tubuh roh mistik dapat menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Berita itu agak mengejutkan Ye Chen. Nah, Chuling mengangguk. Tubuh roh mistik adalah sesuatu yang sangat langka sulit dilihat selama 1000 tahun. Begitu terbangun, ia dapat menggerakkan kekuatan langit dan bumi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa tubuh roh mistik begitu kuat. Legenda yang tak terkalahkan banyak berkaitan dengan kekuatan langit dan bumi. Pantas. Ye Chen merasakan dagunya tenggelam dalam erangan. Apakah kamu merasakan tekanan? Chuling menatap Ye Chen dengan penuh minat. Stres. Tekanan macam apa? Ye Chen menatap Chuling tiba-tiba.
Apa kau merasa tidak tertekan karena hidup di era yang sama dengan pemilik tubuh roh mistik? Ye Chen mengerti. Tubuh roh mistik memiliki legenda yang tak terkalahkan sejak zaman kuno. Hidup berdampingan dengan tubuh roh mistik untuk suatu era, tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, juga ditakdirkan hanya menjadi kertas timah. Tekanan ini seperti gunung. Jining Suang. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan orang yang tidak ingin dia ingat ini, dia yang jauh di atasnya. Dia ditakdirkan untuk ditekan dalam hidup ini dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Jadi hei, berusaha keras. Chu Ling'er berkata, kamu adalah seorang alkemis, profesi yang begitu mulia, kamu adalah harta karun di mana-mana, kau memiliki banyak keuntungan. Saya merasakan hal yang sama. Ye Chen, masih khawatir di saat-saat terakhir, menyeringai seperti bunga saat ini. Ketika berbicara tentang alkemis, Chu Ling'er berkata, omong-omong soal pil spiritual, aku memiliki sebuah harta karun yang selalu para alkemis impikan. Di sini, Chu Ling'er tersenyum misterius. Ketika dia mendengar ini, mata Ye Chen langsung berbinar, guru apa itu? Chu Ling'er menjawab, resep untuk meracik pil dengan 3 garis.